Assalamualaikum, ucap Umi Adam ketika masuk ke dalam ruang tamu. Waalaikumsalam, ucap dua orang lelaki yang ada di dalam ruangan tersebut. Umi Adam masuk ke dalam rumahnya sambil menggandeng tangan Alma. Karena sebenarnya Umi Adam tahu bahwa Alma sangat gugup. Suami Umi Adam berpindah tempat duduk di dekat lelaki itu. Dan Umi Adam mengajak Alma untuk duduk di sebelahnya dengan posisi sofa panjang berada di sebelah kiri kedua lelaki itu. Ketika sudah duduk, Alma masih belum berani melihat wajah lelaki yang akan dikenalkan dengannya. Alma masih ragu dan takut kalau dirinya atau lelaki itu kecewa setelah melihat secara langsung. Rasa gugup Alma semakin menjadi dan dirasakan oleh Umi Adam melalui genggaman tangan Alma yang semakin terasa dingin. "Silahkan dilihat dulu," ucap Umi Adam berbisik pada Alma. Tujuan Umi Adam meminta Alma untuk melihat lelaki itu karena untuk membuat Alma sedikit lebih tenang. Namun Alma masih menundukkan kepalanya dengan tangan yang masih bertahan menggenggam tangan Umi Adam. Seorang Alma yang selama ini selalu percaya diri jika melakukan presentasi di depan atasannya dan di depan puluhan karyawan di tempatnya bekerja, ternyata punya sisi lain. Padahal saat bertemu dengan orang tua Yoza dulu, Alma masih bisa percaya diri. Namun kemana perginya kepercayaan diri itu saat ini? Suasana hening beberapa saat karena Alma masih belum mau melihat lelaki itu. Sampai ART di rumah Umi Adam mengantarkan minuman dan beberapa camilan ke ruang tamu. "Jus mangga itu untuk Alma," ucap lelaki itu. Alma yang terkejut dengan ucapan lelaki itu secara spontan melihat ke arahnya. Karena Alma juga merasa tidak asing dengan suara lelaki itu. "Mas Yusuf?" ucap Alma terkejut. Beberapa detik, semua yang berada di ruang tamu terdiam. Karena masih mencerna, ada apa? "Loh, kalian udah saling kenal?" tanya Abi Adam. "Sebenarnya, Alma ini teman lama saya, Bi," ucap Yusuf. "Oh alah, kenapa kamu gak bilang kalau yang kamu taksir itu teman lamamu?" tanya Abi Adam. "Loh, Abi kan gak tanya. Abi cuma nanya yang mana perempuannya," ucap Yusuf mengelak. "Masa sih? Iya kali ya. Soalnya belum pernah ada yang minta dikenalkan dengan teman lama," ucap Abi Adam sedikit tersenyum. "Kalau memang teman lama, kenapa gak langsung deketin aja sendiri?" tanya Abi Adam. "Ada satu dan lain hal pokoknya lah, Bi," ucap Yusuf berusaha mengakhiri pertanyaan. Alma masih terdiam, mematung melihat wajah yang pernah mengisi hati dan hari-harinya. Rasa yang dulu pernah mati. Entah apa yang membuatnya mulai terasa hidup kembali. Apakah jus mangga yang Alma minum bisa membuat rasa itu tumbuh? Ataukah karena ucapan seseorang bahwa jus mangga itu untuk Alma yang membuat rasa itu kembali hidup dan tumbuh? Walaupun sudah saling kenal, mungkin lebih baik kalau kita kenalan lagi ya. Nah Alma, tanya Abi Adam menekankan pertanyaan pada Alma. Karena Abi Adam menyadari bahwa pandangan Alma terlalu dalam pada Yusuf. Baik Bi, jawab Alma sedikit terkejut kemudian kembali tertunduk. "Baik, Abi mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucap Abi Adam. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab semua yang berada di ruangan itu. Abi langsung ke intinya saja ya. Nah, Nak Alma, perkenalkan ini adalah Nak Yusuf yang meminta Abi sebagai perantara untuk dikenalkan dengan Nak Alma. Tujuan Nak Yusuf ini insya Allah baik. Dua orang yang sama-sama sudah dewasa dan mengerti agama pasti mengerti arah dan tujuan perkenalan ini. Jadi, Abi pikir tidak perlu menjelaskannya lagi, ucap Abi Adam. Mulai dari Nak Yusuf, apakah ada yang ingin ditanyakan pada Nak Alma? Tanya Abi Adam pada Yusuf. "Selama ini tinggal di mana, Dek?" tanya Yusuf pada Alma dengan panggilan yang ia gunakan ketika mereka masih berpacaran dulu. Alma tertegun sejenak sambil menatap sekilas wajah Yusuf ketika mendengar panggilan yang sudah lama tak ia dengar. Iya, seseorang yang memanggil Alma dengan panggilan Dek hanya Yusuf saja. "Saya tinggal bersama orang tua saya," ucap Alma sambil memalingkan wajah. Yusuf hanya mengangguk. "Sudah cukup, Bi," ucap Yusuf. "Udah, nanya itu aja?" tanya Abi Adam. "Iya, Bi," jawab Yusuf singkat. "Sekarang Nak Alma,
Apakah ada yang ditanyakan pada Nak Yusuf? Tanya Abi Adam pada Alma. Iya, ada Bi, ucap Alma. Silakan, Abi Adam mempersilahkan. Alma menghela nafas. Mas Yusuf bukannya sudah menikah? Tanya Alma. Iya, saya pernah menikah dan berpisah pada tahun keempat, jelas Yusuf. Apa alasannya berpisah? Tanya Alma. Yusuf hanya terdiam dan melihat ke arah Abi Adam, kemudian mengangguk. Abi Adam mengerti bahwa Yusuf tidak mau menjawab pertanyaan itu. Maaf sebelumnya Nak Alma, sepertinya itu pertanyaan yang terlalu privacy. Mungkin kalian bisa menanyakan hal itu jika kalian sudah resmi menjadi suami istri, ucap Abi Adam. Alma hanya mengangguk, terlihat raut kecewa di wajahnya. Pertemuan pertama itu hanya berlangsung seperti itu. Namun sebelum berpisah, Alma meminta waktu selama 2 minggu untuk memberi jawaban pada Yusuf. Yusuf meninggalkan kediaman rumah Abi Adam terlebih dahulu karena ada pekerjaan yang masih harus ia kerjakan. Sedangkan Alma masih duduk di ruang tamu bersama Umi Adam ketika Abi Adam mengantarkan Yusuf sampai ke halaman rumahnya. Kenapa Mbak? Kayaknya ada yang dipikirkan. Tanya Umi Adam, menyadari Alma malah semakin gelisah ketika Yusuf sudah pergi. Gini Umi, sebenarnya Mas Yusuf adalah mantan pacar saya dulu waktu SMA, ucap Alma ragu. Iya, lalu? Tanya Umi Adam. Dulu kami putus karena dia meninggalkan saya demi memilih perempuan lain. Bahkan yang saya tahu, mereka langsung menikah setelah Mas Yusuf lulus kuliah. Ucap Alma mengingat kenangan buruk yang pernah ia alami. Alma diam sejenak. Saat dia memutuskan hubungan kami, saya mengalami depresi, bahkan di tingkat hampir gila di usia saya yang masih 17 tahun. Bahkan, saya hampir tidak lulus SMA karena nggak bisa ikut ujian. Alma menahan air matanya. Gak apa-apa, ceritakan saja, ucap Umi Adam mengelus punggung Alma. Kenangan itu benar-benar membekas di hati saya dan di hati orang tua saya, Umi. Karena yang mengurus saya selama saya sakit adalah orang tua saya. Orang tua saya juga tahu seperti apa Mas Yusuf yang dulu, ucap Alma dengan air mata yang mulai menetes. Bohong kalau saya bilang saya sudah lupa sama dia. Dia itu satu-satunya pacar yang benar-benar saya sayang dan saya cintai. Bahkan ketika saya sudah menikah pun, saya nggak pernah merasa secinta dan sesayang itu sama suami saya, ucap Alma dengan air mata yang lebih deras. Sampai saya bertemu dengan mantan suami, saya bisa sedikit melupakan kenangan buruk yang saya alami tentang Yusuf. Karena ketika saya dekat dengan mantan suami, saya benar-benar diratukan, merasa disayangi, dan dicintai hingga saya menerima lamarannya. Namun dia sangat berubah ketika mengetahui kehamilan saya, Umi. Saat itu, saya kadang menyesali kehamilan saya. Tapi ketika mengetahui perselingkuhannya, saya menyadari bahwa bukan saya atau bayi dalam kandungan saya yang salah, melainkan mantan suami, lanjut Alma.